Sejumlah negara mendesak para pihak yang terlibat perang di wilayah selatan Israel dan jalur Gaza menurunkan tensi dan membuka jalur komunikasi guna mencegah perluasan konflik. Deskalasi sangat dibutuhkan di tengah terus meningkatnya jumlah korban. Jumlah korban jiwa, hingga berita ini diturunkan, Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 pagi WIB, lebih dari 1.100 orang di kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 413 kematian, termasuk 78 anak-anak, dengan 2.300 orang terluka. Angkatan Bersenjata Israel, IDF, melalui media sosial X menyebutkan, korban jiwa di pihak Israel mencapai lebih dari 700 jiwa. Sehari setelah Hamas menyerang Israel Selatan, Israel terus melancarkan serangan balasan dari darat dan udara. Jet-jet tempur Israel membombardir berbagai lokasi di jalur Gaza yang diduga menjadi titik lokasi serangan oleh gerilyawan Hamas. Serangan udara Israel dipantau langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia didampingi Panglima Angkatan Udara Israel, IAF, Tomer Bar, Menteri Militer Avi Gil, dan Kepala Direktorat Diplomasi Publik Nasional Moshe Aviv. Mereka memantau jalannya serangan udara di Pusat Komando IAF di Pangkalan Udara Militer Kiryat, Tel Aviv. Pencegahan eskalasi konflik juga diperlukan setelah kelompok Hezbollah di Lebanon saling serang dengan aparat keamanan Israel. Di Mesir, seorang polisi menembak mati 2 turis asal Israel yang tengah berwisata ditemani oleh pemandunya. Kantor Netanyahu menyatakan, militer Israel mendapat persetujuan Knesset, parlemen, untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas, Jihad Islam, dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lain. Knesset juga memberi lampu hijau pemutusan listrik, pasokan bahan bakar, dan bahan pangan dari Israel ke Gaza. Sayap militer Hamas mengatakan, mereka mengirimkan tambahan personel untuk membantu anggotanya yang masih berada di wilayah Israel. Pertempuran sengit, seperti dilaporkan Jerusalem Post, terjadi di beberapa titik, di antaranya Magen, Kfar Aza, Kisufim, dan Kibbutz Be'eri. Jubir Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah, dalam pernyataannya, mengatakan, selain menambah personel tempur di wilayah Israel, mereka mengirim tambahan mortir dan roket guna memperkuat serangan ke Israel. Blinken mengatakan, pengiriman bantuan persenjataan ini adalah perintah dari Presiden AS Joe Biden yang menyatakan akan memenuhi semua permintaan bantuan dari Israel untuk menghadapi serangan kelompok Hamas. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023, mengatakan, dirinya telah memerintahkan kelompok gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford untuk dikerahkan ke Laut Tengah guna membantu Israel. USS Gerald R. Ford adalah kapal induk terbaru dan paling canggih Angkatan Laut AS. Pemerintah AS berencana mengirim bantuan persenjataan bagi militer Israel untuk menangkis serangan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, mereka akan mengirim bantuan persenjataan spesifik kepada Israel atas permintaan pemerintah Netanyahu. Kapal induk itu membawa sekitar 5.000 personel dan puluhan pesawat. Ford akan didampingi kapal penjelajah USS Normandy dan kapal-kapal perusak, seperti USS Thomas Hunter, USS Rameh, USS Carney, dan USS Roosevelt. AS juga menambah kekuatan skuadron jet tempur Angkatan Udara F-35, F-15, F-16, dan A-10 di kawasan. Di Gaza, jubir Hamas, Hazem Qassem, mengecam keras pengumuman Washington dan menyebutnya sebagai keterlibatan nyata dalam agresi terhadap rakyat kami, Palestina. Ia menegaskan, kelompoknya tidak terintimidasi oleh pengumuman AS. Serangan balasan militer Israel membuat sebagian warga Palestina mengungsi. Menurut Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, lebih dari 20.000 warga berlindung di 44 sekolah di seputar Gaza. Inas Hamdan, pejabat informasi publik UNRWA di Gaza, mengatakan, dengan jumlah pengungsi yang meningkat pesat di Gaza, mereka menghadapi persoalan tersendiri karena 9 sumber air bersih bagi para pengungsi terhenti. Pusat distribusi makanan UNRWA juga tak beroperasi karena ancaman serangan udara Israel. Sementara suplai makanan bagi lebih dari 500.000 pengungsi Gaza terhenti karena pusat distribusi makanan ditutup. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe.